Salom. Berian itu hatta ang hinaulungan di bagasan Kristus Jesus. Tapasada marohata laho mamuhay pertanyaan hata di Bornginon. Taparadi marohata marahoman maita sa tokin. Amin. Tapuji Tuhata marit dehita sia buku ede nomor 256 ayat sada rodi ayat 2. Yesus Kristus Ido Raja pinabakit ni amanah manggomgomi sa sude pagkalahan kami sa sude jalana saha suru-suruan na umaliang habang sana asangapon rajai asangapon rajai nadiginjang marhu masuk kerajaan di tanah mangoloi patik nai mangoloi patik nai Di bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni toddi parbadia nama no palangit doho tanoon. Amen. Pardenggan bahasa do Jehovah tau partano batoan di hari hagugutan. Dala ditadda do akka namarhaposan tu ibana. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosa nasangap jala marmulia. Ipatutoru hodo akan nagijang marroha. Alai dipatibo hodo akan naserep marroha. Alanii namangido mahami tuho. Gutogu mahami. Asa mangolu hami ngobar tulo moni roham. Unang loas hami madabu tuhatakangon. Dohot gijang ni roha. Gutogu mahami marhite-hite to dim nabadiai. Asa serep rohanami. Labok, basar, jala para siroha tu saluhut halak marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapuji Tuhata maridehita sia buku ede nomor 262 ayat sada dohot ayat 3. Si
Hurian itu hata, atani di bata, songon patujulu di jamita, di turpuk, di pertangyangata di Borginon, buat sian buku ni parpesalmen, bidu 110 tolu, mamuka sian ayat sada, rodi ayat sia, tajahama mar soring-soring, di ayat naparpudi manang ayat pasiahon, rapita majahasa. On mahatani debata. Haleluya, mamuji mahamu ale akan aposo ni Jehovah. Puji hamu ma goar ni Jehovah. Pinuji maha goar ni Jehovah ola ni onro di saliling ni belengna. Sian habis saran ni mata ni ari, rodi hasudutan na do si pujion goar ni Jehovah. Tumimbul do Jehovah sian luhut akka bangso diginjang ni akka langit do hamuliaon nai. Tung isema songo Jehovah de batatai, tibo ibana marhabangsa. Hape di paserep dirina manatap na di akka banua gijang doho na di tanoon. Ibana pareheon na metmet sian orbuk, dipatibul do na pogos sian gabo. Lao pahudulhon ibana top dohot akka raja ni bangsona. Rapita majahasa, ibana payan parupuan na hol di jabu, Gabe beina na lasroha mida aka anak na haleluya, ido sahat na, martua ma aka halak, na tumangyon hatani debata, na upeopsa jala na mangulahosa. Amin. Laho manomu hatani debata marhide-hide jamita, maridehita siya bukede nomor 403 ayat sada rodi ayat 2. Osro aku di Tuhanku dan terbantar dirimau. Ondo tokong taniaku tulambu apa tahu lobi si rohati sapatu luzon nai buanon na autusi uhilalagan upari paniyok na di awon saitok untas sari-sari naing badi ya rohat kon naing lamtu inggil naik pinggol parton dioki lamanau romonai. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, Allah yang mulia, kami datang merendahkan diri karena kami tahu kami tidak layak menghadap tahta-Mu yang kudus, karena kami orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tapi kami bersyukur karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang maha pengampun dan pengasih, akan mengampuni semua dosa pelanggaran kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh Tuhan melalui sabda-Mu. Berfirmanlah, kami mau diperbaiki, kami mau ditegur, kami mau semakin hari semakin mampu menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan, sikap, dan tindakan kami. Hamba-Mu yang tidak layak ini berkati, mampukanlah berbicara supaya semua kami diberkati oleh Tuhan, terlebih hamba-Mu juga boleh dikoreksi melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau bersabda pada malam hari ini. Amin. Saya akan membawa firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, karena hari ini sebenarnya bahasa Batak, tapi saya tidak mampu
menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat bahasa Batak, jadi bahasa Indonesia akan saya sampaikan firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pengakuan dosa. Di ayat kedua ada nama dituliskan di situ, yaitu Batseba. Ini menyatakan bahwa firman Tuhan ini mengungkapkan isi hati Daud yang paling dalam kepada Tuhan. Jadi ayat ini tidak berdiri sendiri. Latar belakangnya adalah ketika Raja Daud jatuh ke dalam dosa, yaitu kita bisa melihat dari 2 Samuel 11 dan 12. Kalau mungkin belum pernah tahu ceritanya tentang kejatuhan Daud, boleh membacanya nanti di rumah supaya tahu bahwa bagian ini adalah melatar belakangi dari teks itu. Apa rupanya yang dilakukan oleh Raja Daud? Ketika dia sendiri, dia berdiri di atas soto, dia melihat ada seorang perempuan cantik sedang mandi. Dan apa yang terjadi? Dari mata turun ke hati. Timbullah keinginannya kepada Batseba. Dia memanggil orang untuk mengetahui siapa sebenarnya Batseba ini. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa Batseba adalah istri dari kepala tentaranya, Uria. Karena keinginannya menguasai hatinya, akhirnya apa yang dia lakukan untuk mendapatkan Batseba? Dia melakukan banyak trik-trik supaya dia memiliki Batseba. Yang pertama, ketika Uria berperang dan mereka kembali, dia menyuruh Uria untuk pulang ke rumahnya. Tapi kata Uria, tidak, aku di sini saja. Dia tidak pulang ke rumahnya. Padahal keinginan Daud adalah supaya kalau dia pulang, kemungkinan supaya dia pulang ke rumah dan dia bergaul dengan Batseba, sehingga dosa yang dilakukan oleh Daud, keinginannya bisa tersembunyikan. Tapi Uria tidak mau.
Dan dia buat lagi trik apa? Supaya keinginannya untuk memiliki Batseba, dia menyuruh supaya ketika berperang, Uria ditempatkan di tempat yang paling depan. Maksudnya apa? Ketika berperang dia ada di bagian paling depan, akhirnya memang dia mati. Dan Daud akhirnya memiliki Batseba. Dari hubungan yang tidak benar ini, lahirlah anak mereka. Tapi ketika dia lahir, karena dia hasil perzinahan, akhirnya anak ini juga mati. Dan dalam kehidupannya, kalau kita melihat Mazmur pasal 32, di situ ada ungkapan-ungkapan jeritan hati dari Raja Daud, bagaimana dia mengalami tekanan karena dosa yang dilakukannya. Saya akan bacakan ayat 3 dan 4 pasal 32. Seperti ini dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi dosa yang dia lakukan membuat dia tidak sejahtera. Hatinya gelisah, tidak tenang. Tapi apa yang terjadi? Dosa yang ditutupi, sebagaimanapun manusia menutupi dosanya, akhirnya terbuka juga karena Tuhan dari surga mengamati setiap kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Tuhan mengamati. 24 jam matanya melihat kita. Kalau ada yang mau ditolong, Tuhan tolong. Kalau ada yang mau Tuhan tegur, Tuhan tegur. Contohnya Daud ini. Tuhan mengutus seorang nabi. Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud. Tapi yang paling indah dari bagian ini, seorang raja ketika ditegur oleh seorang nabi, dia tidak membangkang, dia tidak melawan. Tapi dia akhirnya mengalami penyesalan yang luar biasa sehingga muncullah pasal 51 ini. Kalau kita melihat bagaimana ungkapan hati Daud yang dia katakan, kita melihat, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Jadi jeritan hatinya, karena dosanya dia mengatakan kasihanilah aku. Yang kedua, dia mengatakan bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Yang ke-9 ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Jadi dia mengungkapkan jeritan hatinya kepada Tuhan karena Nabi Nathan sudah menegur dia tentang dosa perzinahan yang dia lakukan. Dalam tradisi Yahudi, ketika seorang ingin meminta pengampunan dosa, ada 2 alat yang dipergunakan, yaitu hisop dan air. Saya mencari hisop itu, katanya, saya lihat dulu kopekan saya ya. Nah, hisop kata Latin Origanum syriacum, sejenis ganggang atau lumut, tumbuhan halus yang bisa menanggalkan yang kotor. Kalau kita punya pakaian, kita cuci di mesin cuci, kita masukkan rinso. Mungkin fungsinya seperti itulah. Jadi ketika bangsa Israel mau melaksanakan pengakuan dosa, mereka menggunakan hisop dan air. Jadi hisop ini yang sudah dibuat menjadi satu alat,
dicampur dengan air dan airnya itu dipercik-percikkan ke atas kepala yang mengaku dosa dan juga melaksanakan korban bakaran. Itu bisa kita lihat dalam Bilangan 19 ayat 18. Dan ketika seseorang yang mengaku dosa itu, waktu dia tidak dengan tulus hati melakukan pengakuan dosa dan melaksanakan korban bakaran, kalau kita melihat Bilangan 19 ayat 20, dia bisa dihukum mati. Jadi memang bangsa Israel kalau melaksanakan pengakuan dosa harus sungguh-sungguh dari hati yang terdalam bahwa dia mau menyelesaikan dosanya kepada Tuhan. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan sudah diselesaikan oleh Tuhan dosa kita di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan mengatakan sudah selesai. Maksudnya apa selesai? Dosa kita yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Sekarang tinggal prosesnya. Apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau? Waktu saya mau beberapa waktu yang lalu, Amang Guru memang bilang begini, persiapkan ya, nanti mana tahu Amang Pendeta terlambat. Tapi hati saya mengatakan gini, nanti Amang Pendeta datang gitu. Jadi saya tidak begitu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sekali. Hanya hari ini saya sungguh-sungguh mempersiapkannya. Saya berpengharapan, Amang Pendeta aja, karena aku juga mau diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan, firman Tuhan ini. Jadi ada pengajaran yang kita pelajari dari bagian ini, bagaimana Raja Daud dengan segala kerendahan hati. Mungkin kita sebagai manusia, kalau ada orang yang menegur dosa kita, mungkin kita marah, mungkin kita jadi benci sama orang itu. Padahal seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Aku nggak tahu bahwa itu aku melakukan kesalahan yang sudah menyakiti hati orang, sehingga ada keinginan untuk berbalik. Jadi dalam bahasa Ibrani, bertobat itu berbalik 180 derajat, artinya bertobat secara radikal. Jadi 180 derajat berarti saya menghadap ke sana, harus menghadap ke sana. Jadi meninggalkan dosa yang lama. Ya, pengajaran yang mau kita lihat dari sini, yang pertama adalah tanggalkan semua belenggu-belenggu dosa. Jadi Raja Daud mengungkapkan betapa hatinya hancur karena ayat 8 dikatakan, sesungguhnya engkau, ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa, tapi waktu itu dia berdosa dengan berzina terhadap Batseba. Jadi dia mau melepaskan belenggu dosa yang mengikat dia dengan datang kepada Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dosa yang kita lakukan bisa saja misalnya ya sebatas iri hati, kesombongan, pikiran-pikiran negatif, dengki terhadap orang lain, pikiran-pikiran yang kotor atau angan-angan yang tidak benar, yang sering termasuk juga dosa perzinahan seperti Daud. Jadi dosa ini berakibat fatal. Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar setiap seruan dan doa kita, tapi yang menjadi jurang pemisah antara kita dan Allah adalah dosa dan pelanggaran kita.
seorang laki-laki melihat perempuan cantik saja, hanya melihat, kata Alkitab, sudah dosa. Apalagi menginginkan. Ya. Jadi kita harus melepaskan apa belenggu yang mengikat, yang kita tidak mampu melepaskan dosa. Misalnya dosa yang itu saja yang kita perbuat, yang kita tidak bisa tanggalkan, kita harus sungguh-sungguh datang. Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk minta pertolongan. Apa yang tidak bisa Tuhan perbuat? Kalau hati yang hancur, hati yang senantiasa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukannya. Jadi satu-satunya yang harus kita lakukan adalah meniru Daud. Ketika dia ditegur, akulah orang berdosa itu. Ketika Daud memberikan satu contoh, dia mengatakan, akulah orang berdosa itu. Mari kita mengatakan, aku orang berdosa. Kita orang berdosa, kita membutuhkan Tuhan Yesus senantiasa. Yang kedua, pengakuan dosa yang jujur mendatangkan pemulihan dari Allah. Kita dapat melihat kesungguhan hati dari Daud untuk keluar dari belenggu dosa itu. Dia ingin agar Tuhan mengampuni, sehingga ia kembali pulih dari kuasa dosa itu. Kalau kita renungkan pengalaman Daud, sebagaimana yang kita baca tadi dari Mazmur 32 ayat 3 dan 4, Daud merasa derita yang begitu hebat akibat dosa-dosanya. Tapi kita melihat, kalau kita melihat pasal 32 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Jadi ketika dia mengaku dosanya, akulah yang berdosa itu, maka ayat ini menjadi bagian dari Daud. Dia menuliskan di pasal 32 bahwa dia adalah orang yang berbahagia karena dia tahu dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu yang ketiga. Yang kedua, dan dari bagian ini kita juga mau belajar 3 hal dari perkataan Raja Daud. Ada 3 kata kerja yang menggambarkan keseriusan dan permohonan pengampunan dosa Daud. Yang pertama, hapuskanlah. Jadi hapuskanlah dari bahasa Ibrani katanya mehe. Artinya apa? Supaya tidak terlihat lagi apa yang perlu dihapus oleh Tuhan. Jadi seperti kita misalnya anak kita buat kesalahan dalam PR-nya, dihapus, dia tidak terlihat lagi. Jadi hapuskanlah, ada kata kerja, hapuskanlah. Dia meminta kepada Tuhan, hapuskanlah. Jadi pengertiannya bahwa Tuhan menghapuskan dan hilanglah setelah terhapus. Yang kedua, pelajaran yang kedua kita melihat dari bagian ini, ayat 4, bersihkanlah. Dalam bahasa Yunaninya katanya kabas, yang artinya mencuci baju yang sudah kotor. Dulu orang tua saya ada baju yang putih, udah jorok sekali. Apa yang dilakukannya? Dikelantang. Ya, mungkin kita pernah ingat itu, di kelantang ada sabun-sabunnya, dijemur serta itu dicuci lagi dan bersih. Jadi bersihkanlah, seperti itulah cara Tuhan membersihkan dosa lewat bagian ini. Jadi Daud ingin kekotoran dalam hidupnya dibersihkan oleh Tuhan, sama seperti mencuci baju yang kotor. Yang ketiga dikatakan di sana, tahirkanlah. Tahirkanlah dalam bahasa Inggris dikatakan to clean. Artinya dibersihkan, dimurnikan. Jadi ketiga hal ini berlangsung bagi orang yang mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan leluasa bekerja di dalam hati kita.
Kalau kita tidak dengan rendah hati mau mengaku dosa kita, memang kita bersyukur ya. Setiap minggu kita mengadakan pengakuan dosa. Saya sering menangis dalam hati, Tuhan, tiap hari Minggu aku minta ampun kepadamu, tapi seringkali aku gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni aku. Sering saya mengatakan seperti ini kepada diri saya sendiri. Dari ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Yang 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika dosa kecil pun, dosa besar pun yang aku lakukan, kenapa Tuhan Kau tidak menghalangi aku untuk tidak melakukan dosa ini? Apakah rohmu sudah Engkau ambil dari diriku? Saya sering sekali bertanya-tanya seperti itu. Kalau saya sudah jatuh di dalam dosa, tapi Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, rohnya yang kudus tinggal tetap di dalam hati orang yang percaya, tidak keluar masuk. Dia tetap membimbing, menuntun, dan menjaga, memperbaharui kehidupan kita. Jadi dari bagian ini, marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang bukan hanya dosa yang besar yang membuat kita bergumul. Kadang-kadang dosa kecil pun membuat kita bergumul. Saya semakin tua, umur saya sekarang 55. Suara suami saya saja keras, kadang-kadang sudah saya rasa menyakitkan hatiku. Keras memang keras menegur, tapi sering sekali saya rasa menyakitkan hatiku. Tapi bersyukur saya kepada Tuhan. Karena apa? Tidak dibiarkan Tuhan dosa itu berlama-lama. Dia menegur saya. Kau kan anak Tuhan. Kau yang harus duluan mengampuni dia. Kau yang harus duluan mengerti dia. Rupanya para hamba-hamba Tuhan ditegur, dikoreksi duluan. Kau yang harus melakukan perintah Tuhan pertama-tama, bukan orang lain. Itulah yang sering saya rasakan dalam hidup saya. Ketika kadang-kadang situasi dan kondisi yang saya alami menyakitkan. Ya mungkin pergumulan permasalahan kita berbeda-beda. Adanya orang yang bergumul karena kampung tengahnya susah dicukupi. Kampung tengahnya maksudnya perut, ya. Adanya orang yang bergumul karena menyekolahkan anak-anak. Adanya orang juga yang bergumul karena situasi dan kondisi di rumah tangga. Tapi hari ini kita belajar dari Daud. Dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga dia merasakan bagaimana Tuhan mengampuni dosa pelanggarannya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, akan mengampuni semua dosa pelanggaran kita. Semua berarti tidak ada yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kita bersyukur memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita yang senantiasa tinggal di dalam hati kita, yang senantiasa memimpin, membimbing dan meluruskan jalan kita. Marilah kita senantiasa mengoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saya juga menyampaikan firman Tuhan, tapi saya terlebih dahulu dikoreksi oleh Tuhan. Apa dosamu? Hari ini saya sudah berdosa juga, sudah melukai hati teman saya juga. Karena apa? Sewaktu saya mempersiapkan, saya tidak lagi mendengar dia menelepon. Padahal kami berjanji jumpa di sini. Saya tidak sadar.
Saya tidak mendengar karena selalu kadang-kadang Boru memakai HP, dia dikecilkan suaranya, kita nggak dengar. Ya, jadi saya minta maaf kepada temanku yang mungkin sudah terluka hari ini. Nanti saya akan ceritakan kenapa dia terluka. Jadi Tuhan senantiasa memperbaharui kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita rindu semua jemaat yang ada di tempat ini boleh bergandengan tangan melayani Tuhan dengan apa yang bisa dilakukan terlebih untuk kita. Biarlah kita semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang indah dan manis di tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti untuk bekerja, berkarya, mengoreksi kami. Terima kasih untuk pelajaran dari Raja Daud. Dia adalah seorang raja, tapi dengan rendah hati ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengakui dosanya dan Engkau memulihkan dia, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya bahwa ketika kami mengakui setiap dosa pelanggaran kami percaya penyucian Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami senantiasa berpaut kepada Tuhan, supaya pada masa tua kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Mungkin ada hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti orang-orang di sekitar kami, tapi kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih akan menolong kami untuk bangkit, berdamai, dan menyelesaikan setiap dosa pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mati di atas kayu salib mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan, itu Kau lakukan untuk kami. Oleh karena itu kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur memiliki Engkau yang senantiasa mengendalikan kehidupan kami. Walaupun kami sering juga mengeraskan hati. Tapi hari ini kami mau datang dan merendahkan diri, memohon pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 166 ayat 4 sampai 5. Os rohaku ditangihon Yesus itangi aki roha kondo didapoton bahen inganan nain hasonangan timbul pen dohot hatu ahon pen heho ale rohaku halupahon ma arsakmu ahadosi habiaran molo haholongan min au o Jesus dang jujuran ni debata dongakin gabe pitor au diban tunganak na au dian namartohap diibana partine andi ar
Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh hadir sekalipun datang hujan, itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, bentengilah kami Tuhan, agar kami boleh jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya. Biarlah hamba-Mu ini boleh dengan sukacita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang mengalami pergumulan masalah tantangan di tengah-tengah kehidupan mereka, biarlah campur tangan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan campur tangan Tuhan, sehingga sekalipun pergumulan yang mereka hadapi, mereka boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat keluarga Nyonya Siahaan Boru Hutagalung. Kami serahkan inang ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat inang ini. Berikan dia kekuatan. Ingatkan inang ini agar dia terus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Agar dia terus mengandalkan Tuhan. Demikian juga anak-anaknya yang merawat inang ini. Biarlah mereka tidak bosan, tetapi berilah sukacita kepada kedua putranya untuk merawat inang yang mereka kasihi ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh pelayan-Mu yang berada di GKP Pamen ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu yang setia di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Amang Pendeta Silitonga dan Inang dan seluruh anak-anak, menantu dan cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati Amang Pendeta Silitonga di dalam tugas dan pelayanannya. Berkati juga Inang di tengah-tengah keluarga. Agar Amang ini boleh dengan sukacita melayani di tengah-tengah pelayanan Amang ini, dimanapun Amang ini melayani. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak jemaat-Mu yang bekerja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya mereka bekerja menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentengi mereka agar mereka tidak jatuh ke dalam dosa di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka di dalam mencari pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.
terutama Bapak Presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang bijaksana yang daripada Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Biarlah semua rakyat Indonesia boleh bersuka cita dengan melakukan tugas dan pekerjaan masing-masing yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit, yang terbaring, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang melawat mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Amanggiri, Inang Boru, Pakpahan yang sedang berduka, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Dengan anak kami Sarah juga, kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka lihat kenyataan yang mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan mereka, agar mereka terus berharap, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami, baik itu sikap dan tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh mengampuninya, agar kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Persembahan kita dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita beri kepada Tuhan.
Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus, kusombahon hami masian na ni lehon mi tu hami, pelean nami tuho, molotung adong tarsombahon hami tuho, nasian tangam muhiad doi, hujalo hami, ayahama hami umbaen natar lehon hami manangaha tuho asimaroham jaloma pelean namion gabewab na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupake hami peleanon patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhai marohanami marhite-hite tondim asalam hutada hami godang ni si lehon-lehon mi di hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi tondiro di pamataku hosadohot gogoki rodi salu nataku upasahat ituhon naso usatoku do Ramadok mahita di tangyang hatopatai. Ali nama nami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami siam pangago, ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, ro dihasangapon saliling-liling na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala di pasaur hon madamena tuton dita bi. Amen. Jadi amanginang ngasih pulbe bertangyang ngata adong do huparadi hami